Gitu. Jadi sedikit profiling aja nih buat Sobat Resbiro yang belum mengenal Mas Ade. Mas Ade Wahyu ini adalah dia putra Cirebon asli gitu. Karena kita kan sekarang lagi grand opening store restoran di Cirebon nih. Jadi Mas Ade ini adalah putra Cirebon asli yang dulu itu sempat memulai karirnya sebagai wartawan. Mas Ade apa reporter? Wartawan reporter. Oh, wartawan dan reporter ya, bergerak di bidang jurnalistik gitu ya. Jurnalistik, betul, di bidang jurnalistik. Mas Ade ini sempat bekerja di salah satu stasiun TV swasta, boleh disebut kali Mas ya? Boleh, dan nggak ada ininya kode etik kan namanya Instagram. Di Trans 7 gitu. Nah kemudian Mas Ade ini banting setir atau pindah bidang gitu Mas ya, sempat vlogging atau gimana Mas? Yang keliling dunia itu loh. Jadi sebenarnya keliling dunia itu waktu di Trans 7 itu. Oh, waktu di Trans 7. Kebetulan saya sempat bawain salah satu program jejak Islam di Jejak dunia. Islam. Kebetulan saya bagiannya di Eropa sama Afrika. Oh, karena banyak juga kota-kota dengan sejarah Islam yang kental di Eropa sama Afrika itu. Wow. Sip. Oke, terus berapa lama Mas ada di Trans 7? Nggak lama sih di Trans 7, kurang lebih 6 tahun. Wah. 6 tahun saya. Itu udah wartawan senior. Iya. 6 tahun ya. Berarti Mas Ade yang awalnya nggak percaya diri, tapi kok bisa bertahan selama 6 tahun? Itu karena kebetulan nih, saya itu tipikal orang yang kalau punya kemauan keras. Oke. Jadi apa yang saya pengen ini ketika itu baik harus saya dapatkan. Iya. Gitu. Tuh, Sobat Resbiro memang harus kayak gitu. Kalau kita punya keinginan keras, berarti kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita pengen. Betul, gitu ya. Nah, jadi 6 tahun di Trans 7 memutuskan untuk keluar. Apa yang menjadi triggernya Mas Ade saat itu? Sebelum resign, beberapa bulan sebelum resign, mungkin memang udah jalan dari Tuhan tuh ya. Saya ketemu sama teman-teman yang memang sebagai pelaku usaha kuliner, teman-teman yang asalnya di Cirebon, di Jakarta, di mana? Oh gitu ya. Mungkin itu memang sudah jalan Tuhan ya, betul. Jalan Allah seperti itu. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol, omsetnya berapa gitu. Kuliner yang memang maksudnya bukan yang gede gitu, kuliner yang biasa-biasa banget gitu. Mereka sehari dapat 20 juta, 30 juta omsetnya gitu. Buat saya seorang pekerja kan kayaknya wow banget gitu kan, kayaknya menjanjikan gitu. Sampai akhirnya saya merasa jujur kerjaan yang paling nyaman dan paling enak itu di Trans 7. Baik lingkungannya ataupun pekerjaannya, karena memang passion saya di situ kan. Akhirnya setelah ketemu temen ini itu gitu, kebetulan kok jauh ya sama gaji saya. Dengan apa yang sudah saya lakukan, bagaimanapun tetap statusnya karyawan ya. Betul. Pengalamannya banyak ya, kenalannya banyak gitu, ketemu sama orang-orang penting, iya banget gitu ya. Kalau dulu kan ketemu sama menteri gampang banget, tinggal WhatsApp dibalas, ayo ketemu di mana gitu. Nah, berarti 2017 itu mulailah Mas Ade bikin ayam keliling dunia. Ayam keliling dunia itu terinspirasi dari pekerjaan Mas Ade yang sebelumnya. Oh gitu toh. Aku sempat lihat Mas di YouTube. Menunya itu ada apa sih? Palestina atau Pakistan ya? Spanyol. Afghanistan. Ada plesetan dari apa sih Mas? Kongo. Jadi menu-menunya itu menu-menu nama negara gitu loh, lucu kan? Tapi ada yang sambal Spanyol atau apa gitu? Spanyol, ya kan? Tapi memang ada nggak kayak di menunya? Jadi kita sekarang ngomongin ayam keliling dunia ya, nih Sobat Resbiro. By the way, boleh disounding dulu Mas, alamatnya di mana ini sih? Alamatnya di Jalan Saputra Raya nomor 6, Sutawinangun, Kedaung. Itu Paref agak masuk sini kemarin. Itu Paref. Tempatnya dekat apa Mas? Jalan Saputra itu. Pokoknya kalau ada rumah atau ada tempat banyak bendera-benderanya udah itu ayam keliling. Nah, itu dia. Bukan kedutaan besar. Jadi ayam keliling dunia. Kemarin kan kita sempat kena pandemi Mas Ade ya. Sampai sekarang. Bahkan nggak sedikit gitu. Kemudian apalagi UMKM gitu ya, yang terkena dampak dari COVID-19 nih. Mas, kalau boleh tahu kondisi ayam keliling dunia saat itu ketika pandemi
apakah terkena juga gitu atau berhasil survive atau kayak gimana? Khususnya pada masa PSBB kemarin Iya, kan iya. kontak lama juga. Sebetulnya alhamdulillah banget ya kondisi ayam dunia saat pandemi kemarin. Memang sehari, 2 hari, 3 hari itu lumayan drop. Yang biasanya kita 50 kg ayam per hari itu cuma 15 kilo. Itu pas awal, pas sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi alhamdulillah sih setelah lepas hari ketiga, masuk hari keempat, itu udah kembali normal. Sampai akhirnya bulan puasa selesai itu alhamdulillah masih survive lah ya, masih dapat 40 kilo, 50 kilo gitu. Cuma setelah pasca Idul Fitri masuk Idul Adha sampai dengan saat ini itu mulai drop lagi. Oh, malah Oke. malamnya tuh sekarang ya. Oke. Jadi memang kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa dengan adanya COVID semua kena, nggak juga mas ya? Mungkin ada pengaruhnya, cuma nggak banyak gitu. Tapi kayaknya kalau usaha makanan, semua orang kan butuh makan ya Iya nggak sih, Jadi iya maksudnya sih. kalau Malah pada pesan GoFood, gitu. GrabFood juga bisa. Iya kan? Malah kan pesan online aja nggak sih? Iya kan? Iya ya, benar juga ya. Oh, terus nih Mas Ade, karena kan sekarang berarti lagi turun. Cara mengatasinya gimana sih? Ya kalau mengatasi apa ya, ketika omset turun ya biasanya kita Ngadain promo. Mungkin kalau saya itu di ayam dunia ya, di ayam dunia itu ada promonya yang bener-bener nggak ada di tempat lain. Misalnya Pernah nggak dengar tempat makan beli makan gratis minum? Sering kan? Kalau beli minum gratis makan apa? Itu rugi. Kan minum misalnya ya manis dong boleh nggak? belum sih. Kayaknya nggak ada yang senekat itu. Ayam dunia melakukan itu. Sampai sekarang. Yes. Sampai sekarang. Nah, gimana caranya kita sebagai pelaku usaha itu harus kreatif. Caranya pertama bisa jadi rugi, bisa jadi ya pas-pasan atau bisa jadi tetap untung gitu. Nah, alhamdulillah sih ketika kita melakukan promo seperti itu, alhamdulillah masih dapat untung meskipun kecil banget. Jadi diputar aja, maksudnya kita putar otak aja gimana caranya gitu. Makan gratis minum gimana ya gitu. Kira-kira nggak rugi gitu. Tapi rahasia dapur ya itu. Ya, jadi ada kalkulasi tersendiri lah mas ya. Dengan bentuk promo seperti ini akan narik traffic gimana, profitnya gimana, gitu mas Ade. Wow. Terus Mas Ade lanjut ya. Oke. Aku pengen tahu juga, karena kan maksudnya sekarang juga kan kita sebagai pekerja freelance dan ada lah gitu maksudnya usaha kecil-kecilan gitu. Pengen tahu dong apa yang bikin Mas Ade tetap semangat untuk gak balik lagi kerja di orang. Jadi pokoknya gue harus aja bertahan sama usaha yang dijalankan sekarang gitu. Boleh flashback ya? Sebetulnya sebelum mengalami, sebelum di posisi saat ini kita juga pernah jatuh bangun dan itu parah banget sih menurut saya. Karena jadi pernah lebih drop dari ini. Bahkan apa yang saya punya barang-barang berharga kecuali harga diri ya. Itu jangan sampai mas. Itu saya jual semua benar. Karena kalau saya sih jual kayaknya. Itu sampai kayak gitu mas. Betul. Karena demi bisa membayar karyawan, demi bisa menutup itu. Karena saya yakin saya sampai dengan saat ini sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dan saya sudah berdoa semaksimal mungkin. Saya yakin Tuhan akan menjawab itu pada saat yang tepat nanti. Kan ayam dunia sesuai dengan namanya kita udah pindah 4 kali loh lokasinya. Tapi di Cirebon? Pernah di Yogyakarta juga. Pernah di Jogja. Karena kita awal-awal kan di Jalan Ampera, di Cirebon tuh. Awal kali buka 50 kilo, 70 kilo. Sampai tiba-tiba dari 70 kilo per hari tiba-tiba langsung akhir-akhir tahun, setahun dalam setahun itu tiba-tiba drop cuma dapat 7 porsi sehari. 7 porsi. Dan kalau boleh ceritanya agak mistis sih. Boleh. Ini kita suka nih. Selamat malam sobat rating tinggi kalau yang mistis. Bisa datang di segmen Resbiro Jumat, malam Jumat Resbiro. Silakan mas, gimana ceritanya? Jadi ini malam ya, saya percaya kayak sihir itu ada. Oke. Ya ilmu hitam seperti itu ada.
awalnya saya nggak percaya kayak gini, bukan nggak percaya, jadi awal kali kita di teror itu melalui hal-hal yang memang menurut kita nggak masuk akal. Misalnya salah satunya, misal ada salah satu menu kita kan namanya Afghanistan tuh sambal bulat terus disiram pakai minyak panas. Habis itu ketika disajikan ke depan konsumen, itu ada ulet-ulet segar. Itu berkali-kali dan terjadinya itu ketika sudah ada di depan konsumen. Untungnya konsumen kita baik-baik, jadi nggak sampai teriak-teriak marah-marah gitu. Nggak sampai posting-posting di sosial. Benar-benar. Mereka langsung lari ke dapur, mas mohon maaf ini. Akhirnya kita minta maaf. Cuman kan akhirnya efeknya kan dia nggak mau datang lagi, atau dia bilang ke teman-temannya. Itu terjadi nggak sekali dua kali. Tapi saya tetap positif thinking, tidak menyalahkan apapun. Saya nyalainnya karyawan, kalian dari gini kerjanya. Itu berkali-kali sampai akhirnya masak nasi misalkan jam 10, jam 11. Itu jam 1 udah basi. Wah, itu sih kan biasanya dibesokin juga bisa ya. Nah itu makanya, tapi tetap saya nyarinya karyawan, walaupun sebenarnya ya saya nggak bisa orang masak nasi kalau nggak kementahan, paling keras gitu ya, lebih basi ya. Berhari-hari dan berkali-kali kejadian seperti itu. Itu tuh waktu di Jogja? Enggak, waktu di sini. Pertama kali di Jalan Negara. Sampai akhirnya udah banyak banget, sampai akhirnya teror itu udah kelihatan mata kayak gimana, kayak misalkan tiba-tiba di rumah makan kita tuh di depan disiram bekas oli bekas yang itu banget, disiram itu biar licin gitu atau entah biar menjijikan aja. Iya benar. Terus di tempat outdoor kita di meja-mejanya itu ditaburin, kalau kata orang sih tanah kuburan. Itu tuh Mas Ade waktu itu emang melihat ada. Iya, ngelihat. Tapi saya tidak mengira kalau itu tanah kuburan, ya saya mengira ya bola gitu. Karena yang saya yakin itu orang atau manusia mau ngalamin kayak gimana, kalau itu rezeki hak kita, itu bakal sampai kita. Tapi kalau kita jungkir balik kayak gimana, kalau bukan hak kita, ya nggak bakal sampai ke kita. Udah gitu akhirnya ada yang ini yang lempar bangkai tikus di kita, di depan kita, beneran. Di luar toko atau di dalam? Di luar sih. Cuman itu sangat bangkai ya? Iya, makanya gede banget dan kebetulan karyawan pada lihat orangnya gitu. Anak kecil yang lempar. Akhirnya saya memastikan takutnya salah gitu. Bener nggak orangnya itu, bener nggak berkali-kali? Iya bener gitu. Saya lihat semua sampai akhirnya saya datangin rumahnya, saya ngobrol sama orang tuanya apa gitu. Cuman ya kalau saya mikirnya gini, anak kecil masa sih kepikiran sampai segitu. Lihat bangkai itu jijik ya gitu. Ya saya itu disuruh sama orang, cuma lagi-lagi keyakinan saya, konsep rezeki buat saya, even orang ngalamin pakai sihir, pakai apa, mau nutup pakai apa, dihalangin kotor-kotor kayak gimana, kalau memang hak kita itu bakal sampai kita gitu. Tapi ini yang poin pentingnya ya, karena waktu itu, karena menurut saya sebenarnya kita dalam usaha atau apapun lah ya, paling penting itu mental. Ketika mental kita sudah drop, udah selesai semua. Nah saya mengalami itu ketika itu yang di teror ini itu akhirnya benar sempat drop akhirnya. Ya udah deh, daripada kayak gini terus gitu. Saya suzon yang belum tentu orang itu juga gitu. Udah deh, yang tadinya mau buka cabang di Yogyakarta, kota Yogyakarta, tadi mau buka cabang. Cuman karena kondisi di Cirebon kayak gini akhirnya ya udah deh, saya milih di sini tutup aja, buka di Jogja akhirnya. Buka di Jogja tahun 2018-19 lah. Mas berarti jadi ini baru ya? Baru belum lama. Tapi itu benar-benar nggak diusut, ya udah aja lah gitu. Karena saya mikir gini, orang mau berbuat apa ke kita, Tuhan nggak tidur gitu. Biar Tuhan yang membalasnya. Iya betul Mas, itu udah di luar jangkauan kita. Betul. Ya, biar kita serahkan aja ke Allah. Makanya di Jogja kan kita kebetulan lagi di Yogyakarta nggak dikerjain sih, cuman kondisinya semakin parah, semakin drop. Saya di luar ekspektasi banget. Kalau di Jogja kan saya mikirnya banyak mahasiswa. Memang banyak mahasiswa banget gitu, cuman yang harus kita sadar di sana tuh udah banyak banget kayak tempat makan depan, belakang, kanan, kiri. Banyak juga pelaku usaha. Betul. Dan ternyata asal kita tahu semua ya,
di Jogja itu bahan baku jauh lebih mahal dari Cirebon. Masa mas? Serius. Loh. Ayam, beras, gitu bro. Tapi harga jualnya kok bisa ya? Soalnya kan di sana kalau murah-murah kan? Betul. Karena kalau belinya mahal. betul. Beli bahan bakunya mahal. Karena rata-rata pengiriman dari luar kota. Oh gitu ya. Kan juga ya dari luar kota, nggak dari supplier iya betul. Sampai akhirnya itu cuma bertahan 5 bulan di sana. 5 bulan. Akhirnya balik lagi ke Cirebon karena kebetulan kita tuh udah punya pelanggan di Cirebon. Udah ada pasarnya ya. Iya. Cuma mungkin orang lain berpikir apaan sih udah pindah ke Jogja jadi balik ke Cirebon nggak dapat apa-apa. Cuman buat saya bodo amat. Iya. Ini hidup saya gitu. Saya yang jalanin. Betul. Sampai akhirnya di Cirebon bukalah di Jalan Tanda Barat. Sampai sekarang? Sekarang udah lagi. Oke. Benar-benar pindah-pindah ya. Udah 3 tempat tuh tadi. Kebetulan di situ awalnya langsung meledak tuh karena promo yang tadi minum dari makan. Oh itu tuh jadi promonya udah ada dari pas yang itu. Oh. Habis itu udah meledak terus tiba-tiba berapa bulan belum lagi. Kondisinya sama. Pasca Idul Fitri Idul Adha. Itu ritmenya usaha orang itu. Usaha makan daging kali ya? Enggak, jadi kalau Idul Fitri Idul Adha kan Idul Fitri banyak pengeluaran kan? Oh iya, yang kasih bagi-bagi. Bagi-bagi, paling itu buat orang tua, beli baju baru, zakat. Udah gitu kan yang punya keluarga tahun ajaran baru. Iya, masuk sekolah. Kemudian nabung juga buat berkurban Idul Adha ya kan. Jadi daya beli masyarakat berkurang. Oh jadi udah kelihatan nih sih promonya tuh jadi setiap habis lebaran seperti ini. Ya, benar. Jadi Mas Ade pasti udah prediksi itu ya. Jadi udah ancang-ancang dari datang gelombang itu Mas Ade udah prepare, udah siap. Oke Mas. Oh banyak banget ilmunya. Saya sih tertarik yang tadi yang ada mistis-mistisnya itu loh. Ya kan? Maksudnya kalau maksudnya kalau itu hal itu kejadian sama aku ya, mungkin aku udah tutup hari itu juga gitu loh. Enggak salah gitu. Yang cerita Mas Ade yang tadi ada ulet di itunya di samping itu kan di banjur minyak panas itu kayak mana mungkin sih ada gitu ya kan? Nasi berapa jam udah basi, wah itu luar biasa. Tapi mentalnya Mas Ade lebih luar biasa lagi ya kan? Karena pengalaman juga. Betul. Ya kalau kita mah apa, saya masih belajar. Sama saya juga masih belajar. Ya semoga sukses terus ya Mas Ade ya. Akhirnya nanti kita tim Respiro bakal mampir ke insyaallah. Semoga bisa membawa Mas Ade ke dunia. Amin. Kali-kali kita yang dibawa, Mas Ade udah pernah kan? Kita belum. Oke, kalau gitu saya setuju. Ya udah kalau gitu. Udah jam berapa nih kalau boleh tahu? Udah jam 8. Kita masih boleh nanya gini-gini lagi nggak sih? Pak Produser? Boleh ya? Satu doang. Satu terakhir saya. Oh dua. Oke deh Pak Produser. Hadiah. Hadiah udah tadi. Oke, Mas Ade, ini sih saya kan kita pokoknya salut banget ya sama Mas Ade ya. Jadi ternyata menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu ternyata jauh lebih berat dibandingkan untuk menjadi pegawai yang sukses juga. Artinya dua-duanya punya porsi yang sama ya Mas ya. Kerja di perusahaan orang lain juga harus punya mental dari atasan, tekanan, kerjaan. Apalagi yang punya perusahaan sendiri gitu kali Mas ya. Apalagi yang namanya jualan di antara hari ini kita bisa laku banget, besok bisa gaji juga gitu Mas ya. Bisa diprediksi gitu. Jadi saya mau kasih tips, mau minta nih tips dari Mas Ade buat para Sobat Respiro yang juga, karena kan kita di banyak anak-anak muda juga nih Mas gitu, untuk yang sekiranya ingin mulai untuk memasuki dunia usaha gitu Mas, ada nggak sih tips-tipsnya agar mental kita tuh bisa oke gitu, menghadapi ketidakpastian dunia bisnis gitu Mas? Tipsnya apa ya? Jadi gini, sebenarnya sih kalau usaha itu menurut saya pribadi memang orang yang nekat. Jadi kita jangan berpikir efek ke belakangnya apa, efek ke depannya apa, langsung aja action gitu. Jangan dulu mikir aduh untung nggak ya, aduh laku nggak ya gitu ya. Tahu nggak? Saya pertama kali buka ayam ini itu, ini sebenarnya agak panjang, cuma tak simpulin aja ya ceritanya. Gak apa-apa Mas, panjang. Jadi nih kebetulan waktu itu pas keluar dari Thailand itu nggak punya banyak uang. Awalnya mau kerja sama saudara yang di Korea awalnya. Akhirnya gara-gara satu dan lain hal tiba-tiba dia pas saya udah resign dari tersebut
Udah jadi. Nggak jadi. Iya. Sampai kita akhirnya, udah desain kayak jadi. sampai akhirnya saya bingung dong. Aduh gimana ya? Saya nggak punya modal gitu. Sampai akhirnya lagi saya tuh gini. Kalau misalnya punya hajat atau sesuatu yang menurut hati saya sedikit banget, di posisi terendah banget, saya pasti nelfonin komunikasi sama ibu, entah nelfon, entah ketemu langsung gitu. Kebetulan saya jauh kan tinggal, nelfon, minta maaf sama minta doa, itu mujarab. Dan Allah alam bisawab ya, dalam nggak nyampe hitungan jam, tuh nggak, saya dikasih uang 50 juta dari orang yang nggak saya kenal, belum pernah melihat sama sekali. Dia kebetulan follower saya. Benar loh. Jadi gini. Tanggapnya berapa kali terus? Jadi kalau followers dia mungkin suka nonton acara saya sebelumnya. Tiba-tiba pas kan posting saya resign gitu kan di Instagram, terus tiba-tiba dia nge-DM, masa dia mau pindah TV mana gitu. Saya bilang mau usaha gitu. Mau usaha apa mas? Nggak tahu nih soalnya modalnya lagi nggak ada gitu. Tiba-tiba gayung bersambut, mas gimana kalau kita kerja sama? Saya punya modal tapi saya nggak bisa terjun langsung. Akhirnya yaudah lagi-lagi itu berkat doa ibu sama ibu. Akhirnya dapat uang dari itu. Nah buat tipsnya buat teman-teman yang mau usaha, ya tuh kalau mau usaha jangan berpikir panjang efeknya kayak gimana gitu, langsung action aja gitu. Betul. Terus yang kedua, ketika kita menjalani usaha kita fokus sama usaha kita. Jangan mikirin usaha orang lain. Misal sebenarnya sah-sah aja sih kayak misalkan bisnisnya kuliner ya kan. Saya boleh aja sebenarnya buat orang lain mencoba buat perbandingan sama makanan kita. Tapi kalau saya enggak, buat saya enggak. Kalau saya gini, ketika kita perbandingan sama orang lain, jadi tolak ukur punya kita ini sama orang lain. Orang lain ini akhirnya kita iri dengki sendiri gitu. Kalau misalnya itu ya udah, kalau memang rasa mulai kondisi sepi ya berarti ada yang salah antara rasanya atau enggak harganya yang memang kemahalan gitu. Nah buat yang terakhir gini, jadi yakini kalau prinsip saya sih, yakini bahwa konsep rezeki buat saya itu yang saya bilang tadi tidak akan tertukar. Betul sekali. Iya sih. Tergantung gimana cara kita jemput rezekinya kan. Jadi memang usaha, doa, ikhtiar, intinya sih balik ke situ ya Mas Ade ya. Oke deh, makasih banyak ya. Oke, berarti masih boleh nanya satu lagi ya? Oke deh. Nih Mas Ade mau ngomong gimana? Mas Ade Saya mau bicara. mau ngomongin produk Respiro. Nah itu kita mohon nanya gimana pendapat Respiro ini pendapat Mas Ade. Silakan Mas. Kebetulan waktu saya keliling itu salah satu sponsor Respiro. Terima kasih banget buat Mas Dedi, buat Pak Arif sama Mas Tita. Jadi gini, kita pakai beberapa produk Respiro, jaket, kemudian kemeja, celananya, dan beberapa lainnya. Dan yang saya paling suka dari produk Respiro itu jaketnya gini Mbak. Jadi ketika di kondisi panas, di Afrika itu panas banget waktu itu. Di Afrika panas banget. Karena dia masih Afrika panas banget. Tapi si jaket itu dipakai adem coy. Adem serius. Tapi ketika di kondisi dingin, jaket itu jadi hangat. Kayak menyesuaikan suhu tubuh gitu ya? Betul. Begitu. Itu sih yang paling yang paling berkesan ya. Jadi tertarik sama Respiro. Kena banget gitu ya. Produk oke banget gitu. Betul. Makanya Mas Ade pas diundang ke acara Respiro langsung nggak bikin panjang ya. Bikin panjang. Karena brandnya udah. Karena jaket Respiro telah melindungi Mas Ade dari panasnya matahari Afrika. Coba kamu cari Afrika hitam kali. Bulan hitam. Gitu. Jadi menurut Mas Ade memang Respiro ini kualitasnya udah oke ya. Oke banget. Terus untuk modelnya juga masuk lah ke anak-anak muda maupun papa-papa muda gitu. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mas Ade. Cepat banget sih. Iya, nggak kerasa kan udah sejam loh. Sejam ini ngobrol sama Mas Ade. Saking nyamannya ya kamu. Dekat Mas Ade. Nyaman. Enggak, kamu aku. Mas Ade ini saya thank you banget ya Mas. Terima kasih banyak Mas Ade waktunya gitu udah mau nyempetin datang ke sini, mau kita ajak ngobrol juga, udah berbagi ilmu. Pokoknya buat Sobat Respiro, ini satu kisah yang sangat inspiratif ya, yang bisa dipetik dari Mas Ade. Jadi jangan terjebak di zona nyaman deh, kurang lebih kayak gitu Mas ya. Ketika kerjaan di Trans 7 sudah kurang gimana enak, tapi ternyata ada
challenge baru yang kemudian menantang kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Terus jangan gampang menyerah juga gitu kan, apapun masalahnya ya kan Mas ya. Masalah bisnis, masalah mistis sekalipun, dari bisnis hingga mistis itu pasti ada solusinya ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Sang Pencipta, maka tidak ada masalah yang terlalu berat gitu ya, kurang lebih Mas Ade. Iya. Oke deh, kita paling akan mengumumkan lagi. Ada pemenang lagi nggak sih yang harus kita umumkan? Tidak ada ya. Paling sesi talk show-nya akan berakhir di sini. Sekali lagi Mas Ade, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses terus. Semoga sukses terlalu untuk main juga Mas Ade ya. Sobat Respiro juga sehat selalu, sukses terus. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di capture dulu Pak.